Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Bu Nanda akan menjelaskan pembahasan latihan soal asesmen sumatif akhir semester yang sesuai dengan kisi-kisi. Yang pertama, dalam sebuah lelang proyek pembangunan jalan, terdapat dua vendor yang memberikan penawaran menarik, yaitu vendor A dan vendor B. Vendor A memberikan proposal harga penawaran untuk satu paket pekerjaan, yaitu setiap 6,4 meter persegi. Sedangkan vendor B juga memberikan harga penawaran untuk paket yang sama, yaitu 4,5 meter persegi. Pemilik proyek menghendaki ketebalan jalan yang harus dibuat paling tidak 2,1 meter. Mohon maaf, ini meter saja, perseginya kita hilangkan. Oke, pernyataan berikut yang sesuai dengan stimulus di atas adalah ada opsi A sampai D. Dan kalau kita perhatikan, opsinya adalah opsi volume paket, di mana satuannya adalah meter kubik. Sedangkan yang ditawarkan oleh vendor A dan vendor B baru satuan luas, yaitu meter kuadrat atau meter persegi. Sehingga kita perlu mengalihkan paketan yang ditawarkan oleh vendor A dengan ketebalan yang diinginkan oleh pemilik proyek. Vendor A awalnya adalah 6,4, ini masih satuan luas. Vendor B ini adalah 4,5, ini juga satuan luas. Ini belum volume, sehingga kita perlu kalikan dengan ketebalan jalan atau tingginya, yaitu 2,1, 2,1. 6,4 ini adalah 1296, dikali dengan 2,1 itu 2, 4,5 adalah 1024 dikali 2, sehingga volume paket vendor A adalah 2592 meter kubik, dan ini 2048 meter kubik. Jawabannya yang D. Baik, kita lanjutkan soal nomor 2. Di sini soalnya dalam pengamatan menggunakan mikroskop, pengukuran yang dilakukan seringkali menghasilkan angka-angka yang sangat kecil, seperti panjang fokus lensa atau ukuran objek. Notasi ilmiah atau bentuk baku sangat berguna untuk menuliskan angka-angka ini secara ringkas dan jelas. Hasil kalibrasi sebuah mikroskop memberikan data-data berikut sebagai output. Ada data lensa objektif, lensa okuler, dan jarak kedua lensa. Kita diminta untuk menentukan bentuk baku dari hasil pengukuran tersebut. Berarti kita perlu merubah lensa objektif, okuler, dan jarak kedua lensa ini menjadi bentuk baku terlebih dahulu. Kita harus ingat bentuk baku itu dituliskan dalam, dalam A kali 10 pangkat N, di mana A-nya ini ada di antara 1 dan 10. Dia boleh lebih dari sama dengan 1 atau kurang dari 10. Nah, kita mulai dulu dari 0,0045. Ini tentu belum baku. Kita jadikan baku, yaitu 4,5. Dari 4,5, ini dia bergeser, komanya itu bergeser 1, 2, 3. 3 kali bergeser, dan itu bergeser ke sebelah kanan, sehingga kita jadikan 4,5 kali 10, karena ke kanan pangkatnya negatif 3, sesuai dengan banyaknya perpindahan. 0,032 kita jadikan 3,2, yaitu di rentang 1 sampai 10. Komanya bergeser 1, 2. 2 kali geser ke sebelah kanan, jadinya 10 pangkat negatif 2. 0,18 belum baku juga, kita jadikan 1,8. Komanya bergeser 1 kali, sehingga 10 pangkat negatif 1. Ingat ya, kalau bergeser ke kanan jadinya tandanya negatif pangkatnya, kalau dia bergeser ke kiri tanda pangkatnya jadi positif. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu panjang fokus lensa objektif adalah 4,5 kali 10 pangkat min 3 meter. Oke, kita lanjutkan nomor 3. Perhatikan data berikut untuk menjawab soal nomor 3 dan 4. Jadi nomor 3 dan 4 ini dengan stimulus yang sama.
Para ilmuwan telah menemukan antibakteri yang tepat untuk menyembuhkan korban yang terjangkit bakteri tersebut. Akan tetapi, efek dari masing-masing bakteri berbeda. Ilmuwan meneliti dengan melakukan tes beberapa periode yang disajikan dalam tabel berikut. Di sini ada jenis bakteri dari bakteri A sampai bakteri C, jumlah awal bakteri dengan periodenya 0, bakteri A itu 4/6, bakteri B 2/9, bakteri C 8/5. Untuk bakteri A sendiri, dia menurun dengan kecepatan 2/2 dari jumlah sebelumnya. Jadi artinya dari periode 0 ke periode 1, dia akan menurun 2/2. Sedangkan bakteri B dari periode 0 ke periode 1 dan selanjutnya dia akan selalu menurun 2/1 tiap periode. Yang C menurun dengan kecepatan 2/3. Berdasarkan hasil pengamatan ilmuwan yang dilakukan, kondisi penurunan banyak bakteri C. Nah, bakteri C yang akan terjadi pada periode keempat. Oke. Dari awal periode yaitu periode ke-0 ke periode 4 itu berarti terjadi penurunan sebanyak 4 kali. Yang ditanyakan itu kondisi penurunan. Berarti yang ditanyakan adalah efek antibakteri itu sendiri. Kita tahu bahwa bakteri C menurun 2/3 tiap periode. Sedangkan yang diminta di sini adalah yang akan terjadi pada periode keempat. Artinya terjadi 4 kali penurunan dari periode yang awal yaitu periode 0. Sehingga penurunannya adalah 2/3. Ini kan setiap periode. Sedangkan ini ada 4 kali penurunan. Maka dipangkatkan 4. Diingat kalau ada operasi bilangan berpangkat yang dalam kurung, maka pangkatnya diapain? Dikalikan. Sehingga menjadi 2/12. 2/12 ini pangkat negatif bisa kita jadikan positif dengan menjadikan pecahan 2/12. 1/2/12. Atau kita cari 1/4096. Jawabannya yang B. Soal nomor 4. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan ilmuwan, kondisi yang tepat akan terjadi pada periode ketiga adalah, di sini yang diminta adalah periode ketiga. Nah, yang diminta dari opsi A sampai opsi D berkaitan dengan populasi, sehingga kita perlu menghitung banyaknya bakteri A, B, dan C pada periode ketiga. Kita mulai hitung dari bakteri yang A. Bakteri A ini jumlah awal bakterinya atau di periode ke-0, dia jumlahnya adalah 4/6 bakteri. Lalu dia menurun dengan kecepatan 2/2. 2/2 karena menurun sampai ke periode ketiga, berarti terjadi 3 kali penurunan, maka dipangkatkan 3. Melalui operasi pada bilangan berpangkat, kita jadikan basis yang sama. 4 dengan 2 ini basisnya beda. Kita jadikan 4 menjadi 2/2 dipangkatkan 6. Dikali dengan, kalau ada bilangan berpangkat dalam kurung, maka ini operasinya dikali. 2/6. Ini sama, 2/2/6 jadinya 2/12 dikali 2/6. Perkalian bilangan berpangkat dengan basis yang sama, maka pangkatnya hanya perlu kita jumlahkan. 2/12 dikali 2/6 sehingga menjadi 2/12 tambah negatif 6, yaitu 6. 2/6 adalah 64. Kita lanjutkan untuk menghitung bakteri B. Bakteri B jumlah awalnya adalah 2/9 dikali penurunannya adalah 2/1 dipangkatkan 3 karena ada 3 periode. 2/9 ini dikalikan jadinya 2/3. 2/9 dikali 2/3 menjadi 2/3
6. 9 tambah negatif 3 itu 6. 2 pangkat 6 adalah 64. Kita lanjutkan ke bakteri C. Bakteri C yang awal adalah 8 pangkat 5 dikali penurunannya adalah 2 pangkat negatif 3. Karena ada 3 periode dipangkatkan 3. Di sini basisnya belum sama, ada 8 dan ada 2, maka kita jadikan 8 ini berbasis 2. 2 pangkat 3 dipangkatkan 5. Dikali 2 pangkat 3, negatif 3 pangkat 3 jadinya 2 pangkat negatif 9. Ini dikalikan jadinya 2 pangkat 15 dikali 2 pangkat negatif 9. 15 tambah negatif 9 yaitu 2 pangkat 6, yaitu 64. Sehingga bakteri A, B, dan C pada periode ketiga sama-sama hasilnya 64. Maka opsi yang tepat adalah opsi yang A. Populasi bakteri A adalah setengah populasi bakteri B ditambah setengah populasi bakteri C. Bakteri A-nya adalah 64, itu sama dengan setengahnya bakteri B itu 32, ditambah setengahnya bakteri C juga 32. Oke, soal berikutnya di video selanjutnya.